Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Syawal merupakan bulan yang penuh berkah setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan ini memiliki banyak keutamaan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan berbagai amalan yang baik dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain sebagai bulan kebahagiaan, Syawal juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk melanjutkan ibadah dan memperbaiki diri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Melalui berbagai amalan yang dianjurkan di bulan Syawal, kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, baik dalam hal hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Bulan Syawal menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki dan menguatkan amalan-amalan ibadah, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas 5 amalan penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Syawal. Amalan-amalan ini bukan hanya memberikan pahala yang besar, tetapi juga memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalan-amalan ini tidak hanya menambah pahala, tetapi juga merupakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan sosial antar sesama. Berikut adalah penjelasan mengenai 5 amalan penting yang sebaiknya dilakukan di bulan Syawal yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini dilaksanakan setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan disunahkan untuk dilakukan segera setelah Hari Raya Idul Fitri. Keutamaannya tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan memperoleh pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Bulan Syawal adalah bulan yang penuh berkah setelah umat Islam berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dengan melaksanakan puasa 6 hari ini, seseorang akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan puasa sepanjang tahun. Hal ini mencerminkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya yang berusaha untuk terus beribadah setelah Ramadan. Berdasarkan penjelasan dalam hadis, puasa 6 hari ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menebus kekurangan yang mungkin terjadi selama bulan Ramadan. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim akan dihitung dengan berlipat ganda, terlebih jika dilakukan pada waktu yang penuh berkah seperti bulan Syawal. Puasa ini adalah bentuk penyempurnaan dari puasa Ramadan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki amalan ibadah. Puasa 6 hari ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas waktu, artinya tidak harus dilakukan berturut-turut. Namun, puasa tersebut harus diselesaikan dalam bulan Syawal. Umat Islam bisa memilih untuk melaksanakan puasa 6 hari ini pada hari-hari yang dirasa lebih mudah,
atau dapat juga dipilih untuk dilakukan secara terpisah sesuai kemampuan masing-masing. Tidak ada keharusan untuk mengikatkan puasa tersebut dengan waktu tertentu, selain pada bulan Syawal. Dalam pelaksanaannya, niat yang ikhlas dan tujuan yang benar-benar karena Allah sangat penting. Puasa ini tidak hanya sebagai rutinitas ibadah, tetapi sebagai bentuk pengabdian yang mendalam kepada Allah untuk menunjukkan keseriusan seorang Muslim dalam menjalankan perintahnya. Selain itu, dengan melakukan puasa ini, seorang Muslim juga melatih diri untuk terus menjaga kedisiplinan dalam beribadah, serta meningkatkan ketahanan diri terhadap hawa nafsu, sebagaimana yang dilakukan selama bulan Ramadan. 2. Salat malam di bulan Syawal. Salat malam atau Qiyamul Lail adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendorong umatnya untuk terus meningkatkan ibadah malam, dan salah satu ibadah yang paling utama adalah salat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang terlihat dari luar dan dalamnya, yang dibangun untuk orang-orang yang sering berpuasa dan sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Sholat malam, terutama di bulan Syawal, memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Puasa yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan, apabila dilanjutkan dengan sholat malam, akan semakin memperkaya pahala seorang hamba. Dalam banyak hadis, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perhatian khusus kepada hambanya yang bangun di malam hari untuk beribadah, memohon ampunan, serta memanjatkan doa kepadanya. Salat malam adalah waktu yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk menerima doa dan memaafkan dosa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan teladan dalam melaksanakan sholat malam, yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga sepanjang tahun, termasuk di bulan Syawal. Sholat malam memberi kesempatan bagi seorang hamba untuk merenung, memperbaiki diri, serta memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan melaksanakan sholat malam di bulan Syawal, seorang Muslim dapat menjaga kualitas ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Salat malam membantu menjaga kehusyukan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Salat malam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat tahajud, yaitu salat yang dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Sebagai tambahan, salat witir juga termasuk dalam salat malam yang sangat dianjurkan. Meskipun waktu pelaksanaannya sangat dianjurkan pada malam hari, salat malam dapat dilakukan kapan saja dengan niat yang ikhlas dan doa yang tulus. Salah satu hal yang paling penting dalam salat malam adalah niat yang murni karena Allah dan rasa harapan untuk mendapatkan pahala serta mendekatkan diri kepadanya. 3. Silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, baik di bulan Syawal maupun di bulan-bulan lainnya. Syawal adalah bulan yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetangga, serta memperbaiki tali silaturahmi yang sempat renggang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi di bulan Syawal memiliki banyak manfaat yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekadar menjalin hubungan antar sesama manusia, tetapi silaturahmi juga membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan tetangga. Dalam konteks ini, silaturahmi adalah kunci untuk menguatkan ikatan sosial dalam masyarakat, yang pada gilirannya membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua pihak. Silaturahmi juga menjadi sarana untuk saling memaafkan antar sesama,
terutama setelah berlalunya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tradisi saling memaafkan pada hari raya memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menghapus dosa-dosa kecil antar sesama. Oleh karena itu, bulan Syawal adalah bulan yang sangat baik untuk melaksanakan silaturahmi sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dan pengampunan antar umat Islam. Silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengunjungi keluarga, teman, atau tetangga, hingga memberikan hadiah atau bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, yang paling penting adalah niat untuk mempererat hubungan dan menjalin kedamaian antar sesama, bukan sekadar memenuhi kewajiban atau tradisi. Silaturahmi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang kita kunjungi, tetapi juga memberikan ketenangan hati bagi kita sendiri. Dengan melaksanakan silaturahmi, kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Itikaf di bulan Syawal. Itikaf adalah amalan yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid untuk beribadah, berdoa, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itikaf lebih dikenal dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak ada larangan untuk melaksanakan itikaf di bulan Syawal. Itikaf memiliki banyak keutamaan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itikaf di bulan Syawal, menunjukkan bahwa amalan ini tetap relevan setelah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tetapi jika beliau ingin melakukan itikaf setelahnya, beliau tetap melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Itikaf adalah waktu untuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari gangguan duniawi, dan menumpukan perhatian sepenuhnya pada ibadah. Dengan melakukan itikaf, seseorang dapat memperbaiki kualitas ibadahnya, merenung, dan melakukan introspeksi diri. Itikaf di bulan Syawal memberi kesempatan kepada umat Islam untuk terus memperbanyak ibadah setelah bulan Ramadan, serta menjaga semangat spiritual yang telah dipupuk selama Ramadan. Itikaf dapat dilakukan dengan cara berdiam diri di masjid untuk beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itikaf lebih banyak dilakukan pada bulan Ramadan, umat Islam dapat melaksanakannya kapan saja selama dalam kondisi tertentu yang memungkinkan. Itikaf di bulan Syawal memberi kesempatan untuk menjaga semangat ibadah dan memperbaiki diri. 5. Menikah di bulan Syawal. Menikah di bulan Syawal juga memiliki keutamaan yang tidak kalah pentingnya. Menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, serta mempererat tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kepada anak-anakmu pendidikan yang baik, dan pilihkan untuk mereka pasangan hidup yang terbaik." Hadis riwayat Tirmizi. Menikah di bulan Syawal, terutama setelah Idul Fitri, adalah momen yang sangat baik karena bulan ini adalah bulan kebahagiaan dan kemenangan. Dengan melaksanakan pernikahan di bulan Syawal, pasangan pengantin memulai hidup baru dalam suasana yang penuh berkah, seiring dengan semangat kebersamaan dan pengampunan yang ada dalam bulan Syawal. Pernikahan di bulan ini juga menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga yang baik adalah bagian dari amalan yang akan mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah di bulan Syawal tidak hanya memberi keuntungan duniawi, tetapi juga spiritual. Sebagai pasangan suami istri, mereka akan memulai kehidupan baru dengan niat yang tulus dan penuh berkah. Hal ini sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menikah di bulan Syawal, pasangan tersebut berharap akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Syawal adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan peluang untuk memperbaiki diri. Amalan-amalan yang dijelaskan di atas adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan sesama.
Dengan melaksanakan amalan-amalan tersebut, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga meraih ketenangan hati dan kebahagiaan dalam hidup. Melalui ibadah yang ikhlas, kita berharap dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya berhenti pada ibadah di bulan Ramadan, tetapi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah sepanjang tahun. Bulan Syawal adalah kesempatan untuk melanjutkan dan memperbaiki ibadah yang telah dilakukan, serta mempererat hubungan sosial antar sesama. Dengan menjaga kelima amalan ini, kita berharap dapat meraih keberkahan dalam hidup dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan ini dengan penuh keikhlasan dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menjalankan amalan-amalan tersebut, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.